Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kuliah daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita akan membahas tema tentang iklan subliminal. Apa itu iklan subliminal? Oke, tapi sebelum lebih jauh, seperti biasa saya ingatkan untuk mensubscribe channel kuliah daring. Oke, dalam dunia periklanan, iklan subliminal ini salah satu kontroversi yang ada dan sampai hari ini terus menjadi perdebatan, terutama mengenai efektivitasnya. Seks, darah, dan senggama, atau seks, blood, dan fuck. Ini tiga kata yang mendominasi dalam iklan subliminal. Jadi, menurut hasil riset, bahwa dalam penggunaan iklan subliminal didominasi oleh tiga unsur ini: seks, darah, dan senggama. Ada satu lagi, kematian. Tapi tiga inilah yang paling dominan. Oke, kita cek dulu iklan subliminal itu apa. Perhatikan gambar sebelah kiri Anda, sebelah kiri kalian. Apakah ada sesuatu yang aneh, yang tidak biasa dalam gambar itu, atau Anda melihatnya wajar-wajar saja? Nah, itulah subliminal. Ketika Anda menganggap itu sebuah kewajaran, tidak ada hal yang aneh, pada dasarnya itulah iklan subliminal. Jadi iklan subliminal ini merupakan salah satu pendekatan iklan yang menggunakan alam bawah sadar untuk mempengaruhi konsumen. Jadi ada sisipan-sisipan tadi, kata tadi seks, blood, senggama dalam iklan yang ditampilkan. Kalau sisipan itu terlihat kasat mata, berarti itu bukan subliminal. Dia menjadi subliminal ketika sisipan itu tidak kasat mata. Jadi kata kuncinya balik lagi adalah iklan ini tersembunyi, sisipan ini tersembunyi, tersamar gitu, sehingga terlewatkan oleh kesadaran kita. Lantas apa gunanya kalau kita tidak sadar? Mengapa ada iklan semacam itu? Itu tentu pertanyaan besarnya. Oke, nanti kita jawab di slide berikutnya. Silakan Anda pause sementara saya melanjutkan pada slide berikutnya. Oke, ini salah satu tokoh psikolog kognitif yang sangat terkenal, Sigmund Freud. Teorinya menyangkut tentang id, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, manusia pada dasarnya lebih banyak, atau pada dasarnya didorong oleh kebutuhan yang unconscious, atau kebutuhan yang tidak disadari. Ini kebutuhan ini seperti dorongan seksual gitu, kebutuhan biologis seperti makan dan sebagainya. Nah, itulah inti dari motivasi dan kepribadian manusia menurut Sigmund Freud. Jadi pada dasarnya dorongan unconscious ini, atau porsinya ini lebih besar dibanding conscious mind gitu. Ini seperti fenomena gunung es. Anda perhatikan gambar sebelah kiri, bagaimana unconscious itu, yang putih itu jumlahnya kelihatan hanya menyumbul sedikit. Yang di bawahnya ini, yang levelnya subconscious dan unconscious, ini lebih besar. Subconscious ini daerah yang mendekati ambang kesadaran gitu. Oke. Kemudian kenapa unconscious mind ini menjadi penting? Oke, saya akan ajak Anda untuk mengingat kembali
apa saja yang menimpa atau exposure apa saja yang Anda dapatkan ketika Anda mulai bangun tidur sampai hari ini Anda mendengarkan rekaman video saya. Ada ratusan, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, atau bahkan jutaan. Anda ingat semua? Nonsense. Saya tidak percaya Anda mengingat semua detik per detik. Yang Anda ingat adalah bagian-bagian yang relevan buat kebutuhan hidup Anda. Jadi, sisanya kemana tadi yang tidak diingat? Menguap? Tidak. Sisanya ada dalam endapan unconscious mind. Inilah yang coba dimanfaatkan oleh para praktisi yang menggunakan pendekatan subliminal aid. Cara kerjanya, konsep kerjanya ada dua. Yang pertama, model cocktail party effect katanya gitu. Jadi dalam sebuah cocktail party, dalam sebuah pesta yang sangat besar gitu, yang sangat crowded, dikunjungi banyak orang, tiba-tiba di tengah suasana yang riuh seperti itu Anda mendengar suara nama Anda dipanggil gitu. Refleks otomatis Anda akan menengok mencari sumber suara tersebut. Nah, itulah cara kerja subliminal. Jadi di antara lipatan tadi riuh rendah pesta itu, ketika ada trigger, ada sesuatu yang memancing, akan ada yang muncul, refleks seperti Anda mencari, mengenali suara yang memanggil nama Anda. Cara kerja yang kedua adalah déjà vu effect. Déjà vu, ya, perasaan kita pernah mengalami peristiwa itu atau fenomena itu, entah di mana, kapan, dan sebagainya. Inilah subliminal gitu. Jadi pada dasarnya déjà vu itu bagian dari conscious mind gitu. Oke ya, itu gambaran besarnya. Kenapa iklan subliminal ini ada yang mempercayai dapat digunakan dalam periklanan. Oke, entah apa yang ada dalam benak Anda ketika melihat gambar ini. Kita bicara sejarah kapan dimulai iklan subliminal itu. Adalah James Vickery tahun 1957 yang memulai eksperimen memasukkan kata seperti eat popcorn dan drink Coca-Cola ke dalam dialog sebuah film. Kata itu diucapkan secara cepat, tersamar, dan beberapa kali. Kemudian Vickery mengklaim bahwa eksperimennya berhasil gitu, meningkatkan produktivitas atau konsumsi popcorn dan Coca-Cola. Sayangnya belakangan ketahuan kalau itu hoax, artinya Vickery bohong, itu datanya nggak benar bahwa eksperimennya menghasilkan peningkatan produktivitas atau konsumsi terhadap popcorn dan Coca-Cola itu tidak benar gitu. Tapi apakah kemudian subliminal aid berakhir gitu, tamat riwayatnya? Percobaan Vickery kemudian dilanjutkan oleh eksperimen orang-orang Harvard University ketika mereka memasukkan beberapa kata ke dalam sebuah video game komputer. Kata itu melintas cepat gitu, dan ternyata ada beberapa yang bisa ditangkap gitu dari kata-kata itu, antara lain ya bijaksana, cinta gitu, kata-kata yang dimasukkan gitu. Nah, inilah yang kemudian subliminal aid terus mendapat dukungan. Apalagi kemudian tahun 70-an atau menjelang 80-an, Wilson Bryan Kay melalui bukunya Subliminal Seduction dan Media Sexploitation, dan satu lagi buku berjudul The Calm Plate Orgy. Dia mengatakan pada dasarnya banyak iklan yang disisipi foto-foto dengan citra seksual yang tersamar. Foto-foto itu dimanipulasi dengan teknik airbrush. Dia mengatakan bahwa banyak produk mulai minuman beralkohol sampai Ritz Cracker menggunakan pendekatan ini, tempelan seksual.
Pendapat Brian Kay ini diamini oleh August Bullock yang mengaku muridnya. Dia membuat buku yang mengungkap pernyataan senada. Meskipun banyak juga yang menentang, gitu, mengolok-olok pendapat ini. Oke, nah itu pada dasarnya subliminal aid, kontroversinya, pendekatannya maupun sejarahnya. Oke, kita coba melihat lagi foto yang tadi di awal. Apakah Anda sudah menemukan kejanggalan atau sesuatu yang tidak biasa dalam foto di sebelah kanan, di sebelah kiri Anda? Sudah atau belum? Baik, saya pandu. Ikuti lingkaran garis kuning ini. Apa yang Anda lihat? Belum juga? Baik, saya perjelas. Ya, kata seks. Ternyata dalam tumpukan es batu dalam sebuah gelas itu secara tersamar dimasukkan kata seks. Bagaimana dengan gambar sebelah kanan? Saya tidak perlu memandunya. Anda silakan interpretasi sendiri. Oke, kita masuk ke percobaan berikutnya. Oke, ini ada gambar sebotol Coca-Cola Coke di atas tumpukan es batu. Apa yang Anda lihat? Ini sudah ada Q-nya, sebuah garis bujur sangkar warna pink. Silakan Anda perhatikan. Apa perlu saya hitung? Countdown dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah dapat? Belum juga? Oke, saya pandu. Saya perbesar. Sudah mulai terlihat? Atau belum juga? Iya, pasti Anda sudah melihatnya dengan jelas sekali ini. Itulah citra-citra seksual yang disamarkan dalam sebuah iklan. Oke, bagaimana dengan ini? Adakah citra seksual yang disamarkan, yang sublim, yang memicu alam bawah sadar Anda? Saya hitung sampai 5 atau 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum ketemu juga? Atau menunggu saya memandu? Baik, saya perlihatkan. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan kata seks, darah, dan senggama. Tapi ini adalah sebuah simbol panah yang mengisyaratkan fokusnya tujuan dari perusahaan ini, atau juga kecepatan antar dari perusahaan ini. Oke, kita masuk ke poster film The Lion King. Silakan Anda amati lagi. Saya tidak perlu hitung nampaknya. Anda sudah mulai menemukannya? Baik, saya perjelas. Oke, ternyata pada hidung si lion atau singa itu merupakan gambar tubuh perempuan dengan lengkap dengan celana dalamnya gitu. Dan itu dibuat tersamar. Nah, itulah subliminal gitu. Apakah subliminal atau iklan subliminal itu efektif? Nah, ini yang terus menjadi kontroversi. Jadi iklan subliminal ini agaknya semacam teori konspirasi dalam masyarakat urban.
susah dibuktikan, tapi banyak orang mempercayainya. Gitu. Oke, inilah sesi kali ini. Inilah akhir sesi dari iklan subliminal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.